ikut-ikut budaya lain. Budaya barat atau budaya mana itu mungkin suka oposisi gontok-gontokan. Oposisi gak mau kerjasama. Itu mungkin budaya mereka. Budaya kita sudahlah. Sekarang ayo kita bersatu, kita bergabung, kita bekerja sama. PKS, ayo terima kasih. Bergabung, ya kan? PKB, terima kasih. Bergabung. Jangan pergi lagi tapi bergabung. Terima kasih. Sekarang aku nunggu, ya kan? Mana yang mau gabung lagi? Persaingan bangsa-bangsa sampai mereka mengatakan kalau elit Indonesia bisa kerjasama, can collaborate, Indonesia sangat sulit untuk dibendung. Saya mulai pagi ini ya dengan kacamata hitam mengurangi kontak mata dengan cahaya ya. Jadi kalau orang nggak ngerti, wah di ruangan kok pakai kacamata hitam, capek mata kita karena kita disorot lampu terus ya. Jadi saudara sekalian, semalam saya mendengarkan pidato dari Prabowo kembali. Dan ada bagian yang dia mengatakan bahwa pokoknya intinya dia ingin jangan oposisi. Karena katanya oposisi itu mengarah ke permusuhan. Kita tidak boleh katanya. Oposisi. Oke. Tapi dalam hati saya dilarang oposisi dan pada bagian lain dia mengatakan bahwa pemimpin kita itu harus rukun. Mau kerjasama, kurang lebih begitu. Rakyat tuh pengen lihat pemimpin itu rukun, begitu ya. Tapi kekuasaan dia pegang dengan cara yang tidak membuat kita rukun gitu ya. Saya ingat kata Habib Rizik, kalau tidak mau gontok-gontokan ya pemilunya harus jujur dan adil, kan begitu. Nah, kalau pemilunya tidak jujur dan adil, ada sebagian rakyat yang berkeyakinan nggak mau saya ikut pemerintahan, haram hukumnya saya ikut pemerintahan. Tapi semua partai politik gabung. Ya elah, jangan dihitung ketua-ketua umum partai politik yang pragmatis semua pendekatannya. Ya, yang pengen kekuasaan semua, yang ingin survive semua. Tapi hitunglah coba suara-suara oposisi. Dan jangan lupa, banyak sekali suara-suara dari pendukung Prabowo Subianto di 2019 yang justru bersikap oposisional. Tidak semuanya orang mau gabung dengan pemerintahan. Ya, jadi sobat sekalian, nah itu satu fakta. Dan fakta kedua, mau rukun tapi Anies konon dilarang untuk nyagup. Bukan dilarang, ada pengumuman dilarang Anies nyagup, enggak begitu. Tapi bagaimana ada tekanan-tekanan dari Istana Baru dan Istana Lama agar Anies nggak bisa nyalon. Lah gimana kita bicara tentang kerukunan dan no opposition atau oposisi? Itu kan sama saja memojokkan orang untuk menjadi oposisi. Kalau hak politiknya dikebiri atau dihalang-halangi karena kekuasaan yang ada. Jadi menurut saya, ini dengan segala hormat ya, mohon maaf. Ini agak omong kosong juga bicara tentang oposisi dan kerukunan, tetapi praktek politiknya tidak demokratis, tidak egaliter, tidak terbuka. Cenderung, saya tidak mau menggunakan bahasa atau kata-kata yang kasar ya. Belum lagi nanti ya fans clubnya, pendukung-pendukungnya mulai tuh, wah ini kita adukan ke Mabes Polri dan lain sebagainya. Gak bisa begitu. Hidup rukun itu kalau kita terbuka terhadap kompetisi, terbuka terhadap lawan tanding. Lalu setelah bertanding yang fair, kita saling mengakui kemenangan dan kekalahan. Nah itu baru. Lah ini dari awal didesain agar lawan tidak bisa bertanding gimana? Mulai dari pilpres sampai pilgub. Lalu kita bicara tentang kerukunan. Itu kan sama saja, saya pakai bahasa yang ilmiah lah, sama saja kontradiktif. Ya kan?
Jadi sahabat era sekalian, ya, bukan itu kehidupan yang sesungguhnya kita perjuangkan. Ya, itu namanya kerukunan semu. Pemimpin itu rukun semu. Ya, rukun semuanya begini. Ini orang ketawa-ketawa datang ke sana. Misalnya Caimin datang ke sana. Lah, nyalonkan Anies saja takut. Coba bayangkan. Ya kan? PKS ketika mau nyalonkan Anies nggak ada yang mau ikut. Anies mau berpikir nyagup di Jawa Barat dengan nyari partner, ditelepon-teleponin. Konon ada petugas telepon yang nelponin ketua umum partai politik. Jadi kalau kita bicara panggung depan dan panggung belakang itu beda sekali. Oke, sahabat era sekalian, saya ingin satu-satu misalnya ya. Saya senang tuh kalau melihat pidato Prabowo ya. Saya juga berharap Prabowo menjadi pemimpin yang adil, amanah dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti kemudian cuma 2 programnya, memberantas korupsi dan memerangi kemiskinan plus meningkatkan kesejahteraan. Ada lini yang sama pentingnya, yaitu bagaimana membangun demokrasi, membangun perbedaan pendapat, tidak alergi dengan kritik. Yang tidak boleh itu kan melanggar hukum. Masa kritik nggak boleh? Kritik itu konstitusional. Nah, itulah perdebatan Hatta ya pada waktu menyusun konstitusi. Bung Karno dan Mr. Supomo terutama, dia semangat sekali. Kita bangun negara di atas kekeluargaan, ya, di atas kekeluargaan. Nah, dia membayangkan negara yang mau dibangun itu musuhnya itu cuma Belanda, asing. Padahal Bung Karno mengatakan perjuanganku melawan penjajah itu tidak sesulit kalau melawan bangsa sendiri. Itu masalahnya. Jadi melawan bangsa sendiri, para pengkhianat-pengkhianat itu ya, yang berkuasa itu yang jadi masalah. Jadi sahabat era sekalian, itu kan kelihatan paradoksnya jadinya. Jadi bangsa yang besar itu bangsa yang memberikan kebebasan kepada warganya untuk berekspresi. Jangan tiru China, tiru negara-negara Skandinavia. Kalau negara-negara seperti China otoriter. Kemajuan dibangun dengan otoritarianisme. Nah, Indonesia ini modal sosialnya besar sebenarnya. Sudah ada bahasa persatuan dan lain sebagainya. Itu cuma korupsinya tingkat tinggi. Tidak ada pejabat yang nggak korupsi. Coba tunjuk tangan. Ada nggak pejabat mengatakan saya tidak korupsi? Ya, saya tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Rata-rata pejabatnya korup. Itu yang jadi masalah. Lalu kita disuruh rukun melihat pejabat-pejabat korup. Enggak lah ya. Jadi kita harus bicara mengenai ini apa adanya ya. Sekali lagi ya, saya mengkritik ini bukan mau minta jabatan. Kan saya sudah declare tidak akan meminta, tidak akan bersedia diminta untuk jabatan apapun di pemerintahan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena kita harus konsisten. Jangan kemudian orang mengkritik itu motivasinya ini kan karena nggak dapat jabatan. Enggak, dikasih jabatan pun saya pasti nggak mau. Kenapa? Kita harus konsisten. Nah, tetapi sebaliknya kita minta pemerintah, bukan kita minta, kita tuntut pemerintah menjaga ruang demokrasi. Enak kan ada warga negara yang nggak mau minta apa-apa kecuali demokrasi saja. Kita tidak minta makan dari pemerintah, tidak minta apa pekerjaan, tapi kita minta demokrasi. Apakah ada yang minta makan, minta apa? Ada, itu hak warga negara juga. Karena konstitusi mengatakan ya macam-macam. Kalau kita baca konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, ya macam-macam jaminan konstitusionalnya ya. Ya. Ada bagian kesejahteraan, ada bagian demokrasi, ada bagian dan lain sebagainya. Nah, ketika Supomo ngomong seperti itu, lalu Hatta yang pernah hidup di luar negeri dan tahu betul watak kekuasaan yang mungkin bisa menjadi zalim ya. Dia mengatakan, ya kita setuju katanya membentuk pemerintahan yang dengan paham kekeluargaan. Tapi bagaimanapun katanya perlu ada perlindungan hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat serta berserikat.
Karena dia khawatir kan negara-negara di Eropa Barat dan lain sebagainya, terutama beberapa negara yang dilihatnya mungkin pada waktu itu yang tidak memberikan jaminan kebebasan berpendapat. Akhirnya maka muncullah pasal kompromi bahwa yang namanya kebebasan berpendapat itu akan diatur dengan undang-undang. Tapi setelah konstitusi berubah, ya, itu menjadi hak, menjadi constitutional right, ya. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat itu menjadi hak. Tidak lagi sesuatu yang bakal diatur undang-undang, tapi sudah langsung ada statement dari konstitusi. Nah, saya membayangkan ya, orang seperti Pak Prabowo itu belajar konstitusinya pada bagian yang enak untuk penguasanya aja. Ya kan? Kami terima mandat, ya. Mandat itu buat kita. Nggak ada yang namanya setelah rakyat mencoblos, lalu rakyat kemudian tidak boleh mengkritik. Atau misalnya ketika kita menyerahkan suara kita kepada perwakilan kita, lalu kita kemudian diam saja, tidak boleh lagi bersuara karena suara kita sudah kita serahkan kepada anggota dewan. Nggak ada konsep seperti itu. Jadi kedaulatan itu tidak dialihkan. Kedaulatan itu tidak dialihkan kepada pemimpin, tidak dialihkan kepada anggota DPR, tapi tetap di rakyat. Makanya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ini cuma omon-omon. Bukan omon-omon, ini konstitusi yang saya katakan. Omon-omon itu sesuatu yang kosong, nggak ada isinya. Ini konstitusi yang saya katakan. Jadi tetap rakyat berdaulat untuk mengkritik pemerintah, memberi masukan, memuji juga boleh. Ya kan? Ketawa-ketawa di depan pemerintah boleh, tepuk tangan ya boleh. Tapi mengkritik juga boleh. Ini yang nggak boleh itu adalah angkat senjata. Ya kan? Lalu mengadakan teror kepada penduduk. Nah, itu nggak boleh namanya. Padahal yang melakukan teror itu kan biasanya ke penguasa, bukan rakyat. Penguasa melalui teror melakukan teror baik langsung tidak langsung. Soal kebebasan sipil. Dengan cara apa? Ya tadi menggerakkan para buzzernya, ngaduin orang yang kritis ke Mabes Polri dan lain sebagainya. Itulah kerjaannya. Nah, karena itu ke depan ya, sebagai gentleman, Prabowo harus menjadi orang yang open minded, yang terbuka. Kan pergaulan luas, pergaulan dunianya. Jadi di dunia ini nggak ada orang negara yang maju dengan membungkam penduduknya. Negara yang maju dengan melarang perbedaan pendapat. Ya. Oke, kembali kepada Anies lagi ya. Kelihatan betul kan? Saya tidak ingin bicara panggung belakangnya. Karena panggung belakangnya mungkin agak spekulatif. Panggung depannya aja yang kelihatan. Tujuan Kim Plus itu apa? Dengan mengambil semua partai politik. Kan sederhana. Anak kecil juga paham. Itu untuk menghalangi Anies maju. Kan begitu sederhana kan bahasanya. Jadi kita tahu bahwa survei-survei elektabilitas ya mengatakan bahwa Anies lah yang tertinggi. Bahkan seperti yang dibuat Litbang Kompas itu angkanya lumayan. Bedanya dengan Ridwan Kamil itu sampai 20% calon yang dijagokan oleh kekuasaan hari ini baik Istana Lama maupun Istana Baru. Di atas kertas semua pengamat mengatakan kalau Pilkada DKI Anies susah dikalahkan. Bahkan Surya Paloh pun begitu. Oke? Maka deklarasilah PKS dengan pasangan Anies dan Sohibul Iman. Apa yang terjadi kemudian? PKB, DPW PKB juga begitu. Mengusulkan Anies. Kemudian Nasdem juga begitu. Tapi apa yang terjadi? Ya, anak buah Pak Prabowo sendiri kemudian mengatakan Kim Plus. Yaitu Mr. D. Dan Mr. D inilah yang kemudian menggalang semua partai politik untuk bersatu agar tidak bisa Anies nyalon. Kan sederhana pikirannya. Kalau dia mau open competition, ya majukan Ridwan Kamil berhadapan sama Anies. Kita hormati hak politik. Misalnya dia bilang, kita hormati hak politik PKS, ya, PKB dan Nasdem untuk mencalonkan Anies Baswedan. Tapi kami, Kim, akan mencalonkan Ridwan Kamil. Kita bertanding secara fair ya. Begitu dong harusnya. Itu kan urusan Istana Lama. Iya elah. Kalau memang Istana Lama begitu berarti dia tidak mau fair.
Karena itu Istana Baru harus berani mengatakan kita harus a fair competition. Jadi sahabat era sekalian, ya, saya mengatakan kalau perilaku politiknya seperti ini, ya nggak bisa bangsa kita maju. Perilaku politiknya masih perilaku politik yang menggunakan kekuasaan untuk menekan orang. Memang Cak Imin nggak takut hari-hari belakangan ini dengan muktamar tandingan, nggak khawatir dengan kasus-kasus hukum yang bisa dieksploitasi. Kemudian tidak tergiur dengan tawaran masuk di pemerintahan lagi. Kan begitu. Tapi saya tidak menyalahkan Cak Imin. Karena Cak Imin itu adalah korban dari sebuah sistem. Dan dia tidak berani melawan sistem itu. Itu masalahnya walaupun dia punya hubungan yang baik dengan Anies misalnya selama Pilpres. Contoh lagi itu. Semua diundang di dalam Rapimnas itu. Apakah Anies diundang atau tidak? Tidak. Oh, dia kan bukan siapa-siapa. Siapa bilang bukan siapa-siapa? Banyak fans klubnya masih. Kalau dia nyalon, menang dia nyalon. Kemarin Pilpres saja belum tentu juga kalah kalau ada a fair competition, ya kan? Sebuah Pilpres yang tidak dicawe-cawein oleh Raja Jawa misalnya. Jadi saudara sekalian, kita tidak bicara lagi masa lalu. Kita bicara the next step, ya. The next on. Nah, the next on itu hanya bisa berhasil bangsa ini kalau bangsa ini dipimpin oleh jiwa-jiwa yang terbuka terhadap perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu tidak dikelola sebagai sebuah energi negatif, tapi energi yang positif. Dengarkan orang yang punya pendapat yang berbeda. Jangan orang yang tepuk tangan di depan. Orang yang tepuk tangan di depan itu punya vested interest. Apa vested interestnya? Mau direkrut di kekuasaan. Yang menteri pengen jadi menteri lagi. Kan begitu. Yang dan kelihatan tuh ya. Siapa yang bakal direkrut jadi menteri lagi itu yang datang itulah sebagian. Tapi ada menteri yang nggak datang kan? Yang menteri yang nggak datang barangkali dia pikir saya nggak akan direkrut juga. Jadi sahabat sekalian ya, orang yang menjilat kekuasaan itu orang miskin, walaupun dia kaya raya ya kan. Orang yang takut kehilangan kekuasaan itu orang miskin. Jadi orang yang kita hanya berharap demokrasi saja di Republik ini. Nah, kalau demokrasi maka mari kita adu argumentasi kan begitu. Apakah Anda atau kita yang benar? Karena biasanya kalau orang nothing tulus ya mikirnya dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak mau pencitraan ya. Saya mau didukung mau kagak nggak ada urusan karena saya tidak mau nyalon ngapa-ngapain juga. Tapi kalau sudah